يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usan jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada as-salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma usan jami'il malaikatil muqarrabin خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا ثم أوصى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الحياء منهم والأموات ثم أوصى محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم أوصى محمد صديق الأمين ثم أوصى محمد الفاروق ثم أوصى زوجتي إلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka bertalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk pengarang kitab niki Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai bahasa Indonesia terlebih dahulu. Al-adillatu utawi iki iku pira-pira dalil. Al-adillatu ay hadhihi hiya al-adillatu utawi iki iku bermula ini adalah beberapa dalil asy-syar'iyyatu yang bersifat syar'i bil ijmali secara global. Sabata telah tetap bil istiqra'i dengan penelitian. Fa'il dari tetap dari sabata apa annal adillata sesungguhnya beberapa dalil asy-syar'iyyata yang bersifat syar'i
allati yang tustafadu diperoleh minha dari allati. Naibul fa'il dari tustafadu apa al-ahkamu beberapa hukum al-amaliyatu yang bersifat amaliyah. Bisa tarja'u, bisa turja'u. Turja'u dikembalikan. Apa al-adillah asy-syar'iyyah ila arba'atin kepada 4. Bisa dibaca Al-Qur'ana, bisa dibaca Al-Qur'anu, bisa dibaca Al-Qur'ani. Kalau seandainya dianggap sebagai badal, rupanya yang 4 itu apa saja? Rupanya Al-Qur'ani, Qur'an, was sunnati dan sunnah, wal ijma'i dan ijma', wal qiyasi dan qiyas. Wahadihi dan bermula ini rupanya al-adillatu beberapa dalil al-arba'atu yang 4. Khabar dari hadhi adalah ittafaq, telah sepakat. Fa'il dari ittafaqah siapa? Jumhurul muslimina, mayoritas beberapa kaum muslimin, alal istidlali untuk menjadikan dalil biha dengan arba'ah. Wattafaqu dan jumhurul muslimin juga telah bersepakat aidon dengan juga ala annaha atas sesungguhnya yang 4 tadi adalah murattabatun diurut fil istidlali dalam rangka bel istidlal, dalam rangka menjadikannya sebagai dalil biha dengan arba'ah. Hada dengan ini rupanya at-tartiba tartib. Yang pertama adalah Al-Qur'anu Qur'an, was sunnatu dan sunnah, fas sunnatu kemudian sunnah, fal ijma'u kemudian ijma', fal qiyasu kemudian qiyas. Ai maksudnya annahu bahwasanya idza uridat apabila ditampakkan apa waqi'atun kejadian, nadhara maka melihat siapa orang awalan pada pertama kalinya, melihat fil qur'ani di dalam Al-Qur'an, fa in wujida maka jika ditemukan fihi di dalam Al-Qur'an naibul fa'il dari wujida apa hukmuha hukumnya waqi'ah, dia maka ditetapkan. Boleh begitu, ini tergantung, pokoknya yang penting konsisten ya. Dia maka ditetapkan apa hukum. Wa illam yujad maka jika tidak ditemukan fihi di dalam Al-Qur'an apa yang tidak ditemukan naibul fa'il dari lam yujad apa hukmuha hukumnya waqi'ah, nadhara maka melihat siapa orang fis sunnati di dalam sunnah, fa in wujida maka jika ditemukan fiha di dalam sunnah naibul fa'il dari wujida apa hukmuha hukumnya waqi'ah, dia maka ditetapkan apa hukum. Wa illam yujad maka jika tidak ditemukan fiha di dalam sunnah naibul fa'il dari lam yujad apa hukmuha hukumnya waqi'ah, nadhara maka melihat siapa orang hal apakah ajma'a telah melakukan ijma', telah bersepakat siapa al-mujtahiduna beberapa mujtahid fi asrin di dalam masa minal usuri dari beberapa masa ala hukmin atas hukum fiha di dalam waqi'ah. Fa in wujida maka jika ditemukan apa hukumnya di dalam ijma' maksudnya dia maka ditetapkan apa hukum. Wa illam yujad maka jika tidak ditemukan, wa illam yujad maka tidak ditemukan apa hukum. Ijtahada maka berijtihad siapa orang fil wusuli di dalam rangka sampai ila hukmiha pada hukumnya waqi'ah, biqiyasiha dengan mengkiaskan waqi'ah tadi, alama atas sesuatu waroda yang datang apa an-nasun nas bihukmihi dengan hukumnya ma. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adillatu utawi iki iku piro-piro dalil asy-syar'iyyatu kang bangsa syar'i bil ijmali kelawan global, sabata wus tetep bil istiqra'i kelawan penelitian fa'il dari sabata opo annal adillata setuhne piro-piro dalil asy-syar'iyyata kang bangsa syar'i allati kang tustafadu diperoleh
minha sangking allati naibul fa'il dari tustafadu apa al ahkamu piro-piro hukum al amaliyatu kang bangsa amaliyah. Khabar sangking anna boleh turja'u boleh tarji'u, tergantung penyikapan apakah kita anggap lazim atau muta'addi. Iku turja'u dan dikembalikan dan balikake opo al adillah asyariyah ila arba'atin maring papat rupani al-Qur'ani Qur'an was sunnati lan sunnah wal ijma'i lan ijma' wal qiyas lan qiyas wa hadhihi lan utawi iki rupani al adillatu piro-piro dalil al arba'atu kang papat. Khabar saking hadhihi iku ittafaqa telah sepakat wis sepakat sapa fa'il dari ittafaqa sapa jumhurul muslimina sapa jumhurul muslimina mayoritas piro-piro kaum muslimin sepakat alal istidlali ing atase beristidlal ing atase ndadekaken dalil biha kelawan arba'ah. Wattafaqu lan bersepakat wis sepakat sapa jumhurul muslimin aidon kelawan uga sepakat ala annaha ing atase satuhune arba'ah iku murattabatun dan urut fil istidlali ing dalem ndadekaken dalil biha kelawan arba'ah hadza kelawan ikilah rupane at-tartiba tartib urutan. Iku Al-Qur'anu pertama kali adalah Al-Qur'an, fas sunnatu moko sunnah, fal ijma'u moko ijma', fal qiyasu moko qiyas. Ai tegese annahu satuhune kelakuan. Ai tegese satuhune kelakuan, annahu satuhune kelakuan. Khabar saking anna iku idza uridat ing dalem arikalane den tampilaken den tampakaken apa waqi'atun kejadian. Nadhara moko ningali sapa uwang. Awalan ing dalem kawitan kang pertama ningali fil Qur'ani ing dalem Al-Qur'an. Fa in wujida maka lamun den temokake fihi ing dalem Al-Qur'an naibul fa'il saking wujida apa hukmuha hukume waqi'ah. Jawab saking in dia maka den laksanakaken den tetepaken apa hukmuha mau. Wa illam yujad maka lamun ora den temokaken fihi ing dalem Al-Qur'an naibul fa'il saking lam yujad apa hukmuha hukume waqi'ah. Jawab saking in nadhara moko ningali sapa wong fis sunnati ing dalam sunnah. Fa in wujida moko lamun den temokake fiha ing dalam sunnah apa sing den temokake apa hukmuha hukume waqi'ah dia moko den laksanakan den tetepaken apa hukum. Tapi wa illam yujad moko lamun ora den temokake fiha ing dalam sunnah naibul fa'il saking lam yujad apa hukmuha hukume waqi'ah. Jawab saking in nadhara moko ningali sapa wong hal ana ta ajma'a wis sepakat wis berijma sapa al mujtahiduna pira-pira mujtahid fi asrin ing dalam masa minal usuri saking pira-pira masa ala hukmin ing atase hukum fiha ing dalam waqi'ah. Fa in wujida moko lamun den temokake apa hukmuha apa hukmun fiha dia maka den tetepaken apa hukum. Fa ilam yujad maka lamun ora den temokake apa hukum. Jawab janging in ijtihada maka berijtihad sapa wong fil musuli sapa mujtahid sapa wong fil usuli ing dalem nyampe ila hukmiha ing maring hukume waqi'ah. Carane ya apa bi qiyasiha kelawan ngiasaken waqi'ah alama ing atase barang warada kang tumeka apa ma so apa annas sunnas bi hukmihi kelawan hukume ma. Ya, itu bacaan baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Jawa. Mari poin-poin yang penting untuk kemudian kita analisis sebagai praktek kita, karena sering saya katakan bahwa problem utama membaca kitab bukan hafalan qawaidnya, bukan. Ya. Bukan hafalan mufradatnya, bukan. Ya, itu problem juga. Tapi yang utama bukan itu. Yang paling utama adalah aplikasinya. Menerapkannya itu. Kenapa? Karena tulisan Arab kebetulan tertulis dengan tanpa harokat, di mana satu tulisan memungkinkan untuk dibaca dengan banyak alternatif bacaan. Itu begitu. Ya. Yang pertama adalah al-adillatu asy-syar'iyyatu bil ijmali. Ya. Ini kemarin sudah kita tegaskan tentang tambihun, tentang ta'rifud dalil. Apa penegasannya? Kalau seandainya kita menemukan bab, judul, fasal
subbab dan seterusnya. Ya, seperti ini. Al-adillatu asy-syar'iyyatu bil ijmali. Ada logika yang penting untuk kemudian dikembangkan di situ, seperti yang kemarin saya tegaskan. Apa itu? Sebuah lafadz itu, sebuah kata itu tidak memungkinkan untuk kemudian kita baca rofa, tidak memungkinkan untuk kita baca nasab, tidak memungkinkan untuk kita baca jazm, kita baca jar dan seterusnya, kecuali karena adanya tuntutan amil. Jadi memungkinkan seperti al-adillatu di sini dibaca al-adillatu, memungkinkan juga dibaca al-adillata, memungkinkan di sini dibaca al-adillati, karena kebetulan di sini secara lafadz tidak kita temukan amilnya. Ya, tapi kita memaksakan atau terpaksa, dipaksa untuk kemudian mengasumsikan di sini ada amil, mengasumsikan. Tergantung pada asumsinya itu, amilnya menuntut dibaca rofa, opo dibaca nasab, opo dibaca jar. Mengasumsikan apa kita? Kalau seandainya kemudian kita anggap sebagai khabar, berarti amil yang kemudian disimpan, yang dikira-kirakan di situ adalah hadhihi. Begitu. Ketika maunya ini dibaca rofa, ini yang penting kemudian kita tegaskan. Ketika pada akhirnya kita harus mengira-ngirakan, menganggap bahwa amil yang kemudian tersimpan di sini adalah hadhihi, maka hadhihi tidak memungkinkan langsung dimasukkan kepada lafaz al-adillah, lebih disebabkan karena itu bertabrakan nanti dengan konsep mu'arrafun ba'da isyaratin bi'al u'riba na'atan au bayanan au badal. Coba diperhatikan di situ. Ini sudah sering kali, tapi saya ingatkan, namanya ngaji itu begitu. Kalau seandainya al-adillah ini langsung ditabrakkan hadhil adillatu, maka al-adillatu masih belum memungkinkan untuk kemudian dijadikan sebagai khabar. Kenapa? Karena hadhihi itu adalah isim isyarah. Setiap isim isyarah itu butuh yang namanya musyarun ilaihi. Ketika musyar ilaihnya itu kok kemudian ada alnya, maka terkena kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi al-u'riba na'atan au bayanan au badal. Mu'arrafun isim yang dimakrifatkan ba'da isyaratin, yang jatuh setelah isim isyarah, dimakrifatkan bi al dengan menggunakan al, u'riba maka isim tersebut di'irabi na'tan sebagai na'at, au bayanan atau sebagai atof bayan, au badal atau di'irabi sebagai badal. Sehingga ketika misalnya ini hanya sekedar dikira-kirakan atau yang dimunculkan hanya sekedar hadhil adillatu, maka masih belum cukup untuk menjadikan al-adillah sebagai khabar. Caranya bagaimana? Disinilah kemudian yang perlu kita tawarkan adalah konsep dhamir fasal. Begitu caranya. Akhirnya penakwilannya bagaimana? Hadhihi hiya al-adillatu asy-syar'iyyatu bil ijmali. Ya. Kalau seandainya maunya al-adillah ini maunya dijadikan sebagai khabar, ketika kemudian yang dikira-kirakan itu adalah hadhihi, maka hadhihi tidak bisa kemudian langsung masuk pada al-adillah untuk kemudian menjadikan al-adillah sebagai khabar. Perlu ada fasil, perlu ada yang memisah, yang pada akhirnya orang yang ngerti nahwu itu dipastikan berkesimpulan bahwa al-adillah di sini adalah khabar. Caranya bagaimana? Ditawarkanlah konsep dhamir fasal. Hadhihi hiya al-adillatu, bukan hadhil adillatu. Begitu. Kalau semacam kemarin tambihun langsung bisa masuk, hadhihi atau hadza tambihun langsung masuk. Kenapa? Karena tambihun kebetulan tidak ada alnya. Ta'rifud dalili langsung bisa masuk, hadza ta'rifud dalili langsung bisa masuk. Itu seperti itu. Ya. Cuman ketika al-adillah di sini tidak bisa langsung masuk yang namanya hadhihinya itu. Kenapa? Karena kalau seandainya langsung masuk, maka al-adillah sebagai musyar ilaih itu ada alnya. Ketika kemudian musyar ilaihnya ada alnya, maka terkena kaidah mu'arrafun bareng-bareng.
mu'arrafun ba'da isyaratin bi al u'riba na'atan au bayanan au badal. Ya, kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi al u'riba na'atan au bayanan au badal itu memang sulit dicari di mana itu kemudian kita temukan kitabnya itu di mana. Tapi dari aspek konten itu benar memang. Ya. Jadi kalau seandainya ditanya ini dari kitab mana Ustaz? Saya dapatnya dari guru saya, begitu. Ya gurunya mungkin dari guru, senatnya begitu. Tapi ini dari aspek isi itu benar. Memang realitasnya kalau seandainya kita menemukan isim isyarah dan yang jatuh sesudahnya itu adalah berupa isim yang dimakrifatkan dengan menggunakan al, memang penyikapan kita begitu. Alternatifnya yang paling utama itu badal. Memungkinkan untuk dianggap sebagai ataf bayan, memungkinkan untuk dianggap sebagai naat, apalagi kemudian yang kedua ternyata berupa isim sifat. Secara isi itu benar, bisa kita terima secara rasional analisis itu memungkinkan. Akan tetapi kalau seandainya kemudian ditanya, ini dasar referensinya di mana Ustadz? Itu adalah nazam apa Ustadz? Apakah nazam alfiyah? Apakah nazam imriti? Apakah nazam misalnya mulhatul i'rab atau apa dan seterusnya? Itu kita nggak tahu, itu nggak ketemu, kita cari itu. Tapi nggak masalah. Ya, yang paling penting memang secara analisis memungkinkan dan itu dianggap rasional apabila memang itu dianggap sebagai naat atau bayan atau badal. Mu'arrafun ba'da isyaratin bi al u'riba na'atan au bayanan au badal. Mu'arrafun isim yang dima'rifatkan ba'da isyaratin apabila isim tersebut memang jatuh setelah isim isyarah, dima'rifatkannya tadi bi al dengan menggunakan al, mu'riba maka isim tersebut di-i'rabi na'tan sebagai na'at au bayanan atau di-i'rabi sebagai ataf bayan au badal atau di-i'rabi sebagai badal. Jadi alternatifnya bisa tiga, bisa jadi na'at, bisa jadi ataf bayan, bisa jadi badal. Tapi dari alternatif yang tiga itu yang paling rasional, yang paling masuk akal itu adalah badal. Ya, itu semacam itu. Itu tentang al-adillah asy-syar'iyyah bil ijmal. Kemudian masuk kita selanjutnya, kata-kata sabata. Ini namanya praktek. Ya, meskipun itu dianggap remeh, tapi bisa jadi newcomer, pendatang baru, para pemula itu tidak paham. Apa yang kepingin saya tegaskan tentang realitas sabata itu? Kalau seandainya kita menemukan sebuah kalimat, pada akhirnya kalau itu fi'il itu mesti ditanya. Ada 3 tahapan. Ya, nanti kita masuk kepada yang selanjutnya itu. Ini fi'il madhi, mudhari' atau amar. Itu mesti begitu, nggak mungkin tidak. Ini mabni apa mu'rab? Ini maklum atau majhul? Ini lazim atau muta'addi? Ya. Nalar berpikir ketika kita bertemu dengan kalimat fi'il itu mesti seperti itu, tidak mungkin tidak. Ditanya madhi mudhari amarnya, ditanya mabni mu'rabnya, ditanya maklum majhulnya, ditanya lazim muta'addinya. Itu adalah penalaran minimal ketika kemudian kita bertemu dengan kalimat fi'il. Saya tidak tidak menegaskan ini madhi mudhari amar karena ini jelas madhi. Ya. Rek madhi mutlak mabni. Mabninya alal fathi di sini. Kebetulan tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan wau jama'. Oke. Sekarang kita, kenapa Ustadz kok dibaca sabata? Kapan kita membacanya dengan sabata? Kapan kita membacanya dengan subita? Kapan ini kita anggap sebagai maklum? Kapan juga kita anggap sebagai majhul? Catatan pertama yang penting untuk kemudian saya tegaskan adalah arti itu sangat berpengaruh pada kesimpulan kita. Apakah pada akhirnya akan kita simpulkan ini kemudian kita anggap sebagai maklum atau kita anggap sebagai majhul? Konkretnya bagaimana Ustaz? Kalau sejaya arti di dalam data kamus misalnya sabata itu artinya lazim, tetap begitu saja artinya, bukan menetapkan. Ada sabata, ada asbata, ada sabbata.
ketika kita menemukan data bahwa sabata di dalam kamus artinya itu tetap itu berarti lazim, dia tidak butuh maf'ul bih, dia bukan fi'il muta'addi. Ketika kesimpulannya semacam itu, maka perlu ditegaskan tidak ada fi'il lazim yang dimajhulkan. Ekstrim dulu, karena ini untuk anak pemula. Tidak ada fi'il lazim yang dimajhulkan. Kenapa kok kemudian fi'il lazim tidak memungkinkan untuk kemudian dimajhulkan? Ketika sebuah kalimat fi'il itu kemudian dimajhulkan, ada dampaknya. Apa dampaknya? Dampaknya adalah fa'il harus dibuang. Padahal fa'il itu harus ada. Kenapa? Karena fa'il itu adalah subjek. Fa'il itu adalah musnad ilaih. Itu subjek itu. Sebuah kalimat tidak memungkinkan untuk kemudian tidak ada fa'ilnya. Sebuah kalimat tidak memungkinkan untuk kemudian tidak ada mubtada'nya. Jadi saya tegaskan, subjek itu kalau dalam jumlah fi'liyah itu fa'il, subjek itu kalau dalam jumlah ismiyah itu mubtada'. Itu penting. Ya. Jadi ketika fi'il maklum itu kemudian digeser, dirubah menjadi majhul, dampaknya adalah fa'il harus dibuang. Padahal fa'il itu musnad ilaih. Padahal fa'il itu adalah subjek. Ketika digeser atau dibuang, itu harus ada yang menggantikan. Dalam konteks inilah ketika kemudian model susunan jumlah fi'liyahnya itu hanya terbatas pada fi'il dan fa'il saja. Ketika fa'ilnya dibuang, maka tidak akan ada yang kemudian digeser untuk menggantikan posisi fa'il sebagai naibul fa'il nanti. Karena maf'ul bihnya ada. Jumlah fi'liyah kalau seandainya fi'ilnya itu lazim, hanya fi'il dan fa'il saja. Tapi kalau seandainya jumlah fi'liyah itu fi'ilnya adalah muta'addi, di samping fi'il ada fa'il, ada maf'ul bih. Ketika fa'ilnya dibuang, ketika fa'ilnya kemudian dihilangkan, akibat dari fi'il itu dimajhulkan, maka ada yang bisa digeser. Apa itu? Maf'ul bih. Logika inilah yang kemudian menjadikan kita berkesimpulan bahwa yang namanya fi'il itu yang memungkinkan untuk kemudian dimajhulkan terbatas pada fi'il yang lazim saja. Yang muta'addi saja. Sedangkan lazim itu tidak memungkinkan untuk kemudian dimajhulkan. Ketika kita temukan data bahwa sabata itu terjemahannya adalah tetap, bukan menetapkan, maka itu berarti lazim, karena lazim bacaannya wajib dimaklumkan, tidak memungkinkan untuk kemudian dimajhulkan. Sabata memungkinkan dibaca sabata, memungkinkan juga dibaca subita. Ini dibaca yang mana? Dipastikan bacaannya adalah sabata, lebih disebabkan karena kita menemukan data bahwa sabata itu adalah lazim. Lazim tidak memungkinkan untuk kemudian dimajhulkan. Sabata bil istiqra'i annal adillata asy-syar'iyyata. Ya. Janganlah kita memahami bahwa yang namanya fi'il yang butuh fa'il itu, fi'il yang butuh naibul fa'il itu, fa'ilnya langsung jatuh di depannya. Ini penting untuk penegasan, karena ada juga pendatang baru, para pemula yang tidak paham. Gitu ya. Kita jangan memahami bahwa yang namanya fa'il itu pas persis ada di depannya fi'il. Ya. Ketika kita ngajar itu jangan berpendekatan husnudon. Pendekatannya harus suudon. Ngerti suudon? Murid saya mungkin tidak paham ini. Ojo, murid saya ini paham ini. Semua di husnudoni. Akhirnya apa? Ya gak dijelas, no. Karena husnudon kita, suudon kita kalau seandainya kita sedang ngajar ini. Karena memang ada realitas semacam itu. Ada realitas di mana murid kita berkesimpulan bahwa fa'il harus langsung jatuh setelah fi'il. Naibul fa'il harus langsung jatuh setelah fi'il. Padahal realitasnya tidak seperti itu. Dalam konteks inilah saya tegaskan bahwa fa'il memungkinkan difasil, dipisah, memungkinkan ada fasil ya antara fi'il dan fa'ilnya. Dalam konteks ini adalah bil istiqra'. Penegasan yang lain adalah tidak mungkin yang namanya fa'il secara normal terbuat dari jarun wa majrurun.
Saya ulangi lagi. Kalau seandainya itu normal, ya kita bukan ngomong konsep huruf jar yang zaid. Ya, kalau seandainya normal, yang namanya fa'il itu tidak ada yang terbuat dari jarun wa majrurun. Jadi kalau seandainya kita bertemu dengan jarun wa majrur, pasti bukan fa'il. Konsep dasarnya seperti itu. Nanti ada mustathnayat. Ya, karena ini pemula. Bil istiqra'i di situ adalah menjadi fasil, ya, bukan fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah berupa masdar muawwal annal adillata asyar'iyyata. Ya, begitu. Harus punya keberanian panjenengan. Ya, misalnya begini, coba diperhatikan. Kalau seandainya panjenengan itu kemudian melihat di dalam jurmiyah fa'il misalnya, mesti ala qismaini. Wa huwa ala qismaini, begitu. Ya. Wa huwa lan utawi fa'iliku ala qismaini ing atase rong duman, mesti begitu. Zahirin wa mudmarin, kan begitu. Loh, kok ada ustadz yang namanya fa'il berupa masdar muawwal? Kita berani mengajukan definisi atau tambahan yang lain, yaitu berupa masdar muawwal, karena realitasnya berbeda. Ya. Gitu. Kalau isim dhohir itu satu kata cuma. Isim dhamir itu satu kata. Ini banyak kata. Yang menjadi fa'il kalau seandainya itu annal adillata asyar'iyata, itu adalah masdar muawwal. Masdar muawwal itu adalah huruf masdariyah plus jumlah yang jatuh sesudahnya. Karena di sini kebetulan huruf masdariyahnya anna, berarti anna plus isimnya plus khobarnya, itulah yang kemudian menjadi masdar muawwal. Itulah yang dalam konteks ini ditentukan sebagai fa'il dari sabata. Coba diperhatikan. Ada karakter yang berbeda antara fa'il isim dhahir, fa'il isim dhamir, fa'il masdar muawwal. Meskipun misalnya di jurmiyah tidak ditawarkan yang namanya fa'il berupa masdar muawwal, kita tetap menawarkannya, lebih disebabkan karena fa'il yang berupa masdar muawwal itu memiliki karakter yang berbeda. Dan itu lagi-lagi kalau seandainya itu berdasarkan data faktual, ada datanya dalam teks, maka jangan sungkan-sungkan kita kemudian berkesimpulan bahwa fa'il memungkinkan dibagi menjadi tiga. Ada yang disebut sebagai fa'il isim dhahir, ada yang disebut sebagai fa'il isim dhamir, dan ada yang fa'il yang berupa masdar muawwal. Begitu. Ya, diperhatikan itu. Jadi mana yang menjadi fa'il di sini? Fa'ilnya adalah anna al-adillata asyar'iyyata. Karena demikian bacaannya adalah sabata telah tetap bil istiqra'i dengan cara penelitian. Apa yang tetap fa'il dari sabata? Apa? Annal adillata, sesungguhnya beberapa dalil asyar'iyyata yang menjadi fa'il adalah berupa masdar muawwal. Namanya masdar muawwal itu tidak memungkinkan kecuali melibatkan jumlah. Rumus dari masdar muawwal itu adalah huruf masdariyah plus jumlah. Tidak memungkinkan tidak ada jumlah dalam masdar muawwal. Sehingga sampean kudu paham apa saja yang dimaksud dengan yang termasuk dalam kategori huruf masdariyah. Apa saja itu, Rek? Ada an, anna, ada ma, ada lau, ada kai, ada hamzah taswiyah. Begitu. Harus hafal itu. Ya, lagi-lagi kalau saya memang hafalan, nggak bisa, nggak masuk akal kalau seandainya sampean kepingin kemudian hebat dalam bidang baca kitab, itu tidak hafalan. Banyak sekarang metode-metode yang memunculkan, yang ditawarkan itu banyak, Rek. Tapi metode itu akan kemudian lumpuh kalau seandainya peserta didiknya tidak mau hafalan. Misalnya metode al-miftah lil ulum, kenapa kok kemudian dibuat lagu-lagu agar gampang hafalannya? Begitu. Ya. Hafalan, terakhirnya itu hafalan. Kalau tidak hafalan, ya lumpuh. Semuanya metode. Kalau seandainya kemudian bentuk operasionalnya, kemudian peserta didiknya tidak mau hafalan, ya lumpuh. Lagi-lagi ngomong, di dalam titik inilah kemudian realitas menghafal itu tidak begitu banyak dikembangkan di lembaga perguruan tinggi formal. Ya, di formal itu hampir
Nggak ada yang namanya nggak senang hafalan itu. Ya. Karena apa? Karena prinsipnya memang paikem ya. Terakhir itu menyenangkan. Kata teman-teman tarbiyah kan begitu kan? Ya. Jadi pelajaran yang apa namanya? P ini apa Rek? Produktif gitu ya. Pokoknya inovatif macam-macam, terakhir menyenangkan. Ya. Kalau pondok kemnya itu M-nya jangan menyenangkan, menegangkan itu karena hafalan tok gitu ya. Begitu. Kemnya itu terakhirnya itu bukan menyenangkan gitu ya. Katanya murihah. Ya, murihah itu menyenangkan gitu ya. Kalau M enggak apa-apa wis menyenangkan ganti menegangkan. Ngapa sebabnya? Gak hafal kongon ngatek gitu ya. Itu seperti itu. Gak hafal dipecut ya penjalin Mbak Ustaz misalnya begitu. Tapi begitu memang. Saya pernah diceritaki, saya pernah mondoknya saya itu di Kiai Mas Duki Mahfud ya. Almarhum di Malang Nurul Huda itu saya belajar banyak dari beliaunya gitu ya. Dulu Rais Syuriah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur itu di situ saya belajarnya. Itu beliaunya pernah bercerita. Ya, beliaunya karena masa lalu kalau hafalan alfiyah itu pakai penjalin, beliau cerita begitu. Ya, pakai penjalin. Gitu. Akhirnya selang waktu 15 tahun itu ada santri yang bertemu beliaunya. Akhirnya apa? Ucapannya santri, "Terima kasih Kiai, dulu saya dipecut oleh panjenengan." Itu terima kasih. Kalau seandainya kami dulu tidak dipecut, mungkin tidak seperti sekarang ini. Nah, begitu. Itu orang dulu ya. Kalau sekarang dipecut, ya reformasi begitu, diturunkan ya, gitu. Turunkan begitu ya. Jadi demonstrasi begitu. Kalau teman-teman disuruh apalan, disuruh dipecut gitu. Ya pokoknya apa namanya? Saya selalu katakan begini, Rek. Ya. Jangan terlalu mendramatisir. Pokoknya jangan sampai membahayakan. Kita menolak kekerasan. Itu poin penting. Ya. Tapi dalam konteks orang tua, kata-kata dorbun itu muncul dalam hadis. Perlu diperhatikan itu. Ya. Kalau seandainya kemudian anak usia 10 tahun itu kok kemudian meninggalkan sholat, apa dalam hadis? Fadribuhu. Kata-katanya dorbun. Ya, ini tidak usah kita kembangkan dalam konteks lembaga, tidak usah. Kalau dalam konteks keluarga sampean nggak mau memukul, ya, ini bermasalah. Itu muncul dalam hadis. Ada hadis tentang fadribuhu alaiha. Kalau seandainya kemudian anak kita umur 10 tahun dan kemudian tidak sholat, meninggalkan sholat, fadribuhu alaiha. Oleh sebab itu, saya katakan, dorbun itu syariah itu. Gak usah kita ikut-ikutan. Ya saya tidak akan mengembangkan dalam sebuah lembaga, karena sekarang sudah eranya milenial. Eranya milenial sekarang itu. Gak oleh ngepuk-ngepuk, gak oleh. Ini ditulis ya kan, dilarang keras menggunakan kekerasan fisik. Di sini kan juga ada tulisan banyak gitu ya. Tapi dalam konteks keluarga panjenengan, di situ ada privasi panjenengan. Ingat, saya ingatkan bahwa kata-kata dorbun itu muncul di dalam hadis. Itu saya katakan, kata-kata dorbun itu syariat, meskipun yang ghairu mubarrihin, yang tidak menyakitkan. Pukulan kasih sayang. Itu penting untuk diperhatikan. Ini jangan ngomong dalam konteks lembaga. Dalam konteks lembaga kita tidak membahas, mesti sampean kalah. Nanti dilaporkan polisi sampean. Gitu ya. Itu semacam itu. Yang saya tegaskan bahwa kata-kata dorbun itu muncul di dalam hadis. Ya, dalam konteks anak kita ketika meninggalkan sholat usianya sudah 10 tahun, itu rekomendasinya adalah fadribuhu sebenarnya. Itu penting untuk kemudian ditegaskan, ya, karena anak kita ini, ya kan? Kalau seandainya sampean sudah tidak berani pada anak, ya sudah selesai, ya. Orang tua itu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tua itulah yang kemudian menjadikan anak kita. Apakah kemudian itu menjadi seorang Nasrani, Yahudi atau Majusi? Orang tua. Ketika anak orang tua sudah kehilangan posisinya sebagai orang tua karena nggak berani, ya tegas maksudnya, bukan zalim loh. Ya.
Itu semacam itu penting untuk kemudian ditegaskan. Saya kepingin menegaskan bahwa kata-kata dorbun itu muncul di dalam hadis, meskipun itu jangan dikembangkan. Kalau dikembangkan mesti sampai nggak bagus anunya, ya. Dikembangkan di lembaga sampai mesti diseneni wong, gitu. Nggak usah terlalu anu. Lain antara kasar dan tegas. Yang dibutuhkan dalam lembaga itu tegas, bukan kasar. Ya. Itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silakan. Teman-teman yang bidik misi jangan ngomong dari Al-Bidayah ya.